Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan lagi kuliah kita di mata kuliah robotika medis dan kali ini kita akan mempelajari tentang mobile robot ya. Langsung kita mempelajari masuk ke mobile robot. Dalam pembahasan mobile robot sama seperti pembahasan pada manipulator, kita akan mempelajari kinematika ya, sistem kinematika dari mobile robot. Nah, materi kita pada kali ini diambil dari sebuah buku yang memang khusus untuk membahas mobile robot, yaitu buku yang berjudul uh, Introduction to Autonomous Mobile Robot yang dikarang oleh Sigwart dan kawan-kawan, diterbitkan oleh MIT di tahun 2011. Nah, materi kita itu hanya akan membahas satu bab, yaitu bab 3 ya, mobile robot kinematics, karena dasar pergerakan mobile robot ada di kinematikanya. Kemudian aplikasi mobile robot dalam dunia medis sangat sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah konsep rollator itu juga berasal dari mobile robot, dan yang paling banyak kita gunakan itu adalah kursi roda ya. Jadi wheelchair. Jadi bagaimana kemudian konsep pergerakan wheelchair yang dikendalikan, apakah itu dikendalikan dengan joystick, apakah itu dikendalikan dengan EEG gitu ya, yang sekarang sering dikembangkan orang, itu pergerakannya berasal dari konsep mobile robot. Nah, konsep mobile robot sendiri banyak ditentukan atau uh, konsepnya atau bagaimana dia bergerak banyak ditentukan oleh jenis wheel yang digunakan ya. Jadi jenis wheel yang digunakan. Kalau kita lihat sejenak ke pembahasan ya, overview dari mobile robot kinematics di sini adalah bahwa uh, dalam konsep mobile robot yang paling penting di sini adalah bahwa pertama dari sisi definisi di kerangka koordinat. Jadi mobile robot secara umum mereka hanya punya uh, kalau dia itu adalah mobile robot dengan yang grounded ya, yang kemudian bergerak di atas permukaan, apakah dia itu bergerak dengan wheel, apakah dia bergerak dengan leg gitu ya. Kan ada mobil robot yang bergerak dengan leg. Nah, di situ uh, representasi kinematikanya atau representasi secara mekanik hanya direpresentasikan oleh posisi XY ya, yaitu translasinya, dan rotasinya juga hanya ada satu rotasi. Berbeda misalnya kita dengan mobile robot atau katakanlah robot lengan yang full ya, di mana end effectornya itu bisa bergerak 3 dimensi dan orientasinya bisa berada di posisi roll pitch yaw, atau kemudian bisa menghadap ke segala arah. Nah, di situ uh, bentuk ya, kalau kita ingat lagi bentuk dari persama uh, bentuk dari vektor pergerakannya itu adalah, kalau kita ingat lagi, dia adalah bentuknya, posisinya berarti karena 3 dimensi X, Y, Z, dan uh, orientasinya itu karena, harus dibesarkan sedikit, karena ada 3 ya, itu adalah theta roll, theta pitch, sudut pitch, dan sudut yaw ya. Karena 3 dimensi juga dia bisa menghadap di segala arah 3 dimensi. Sementara untuk mobile robot dia hanya mempunyai yang grounded, yang di bawah dia hanya mempunyai uh, gerakan translasi, atau posisinya adalah X dan Y, kemudian uh, sudutnya itu adalah theta. Nah, inilah yang kemudian ada di mobile robot. Jadi ini yang kemudian kita kembangkan nantinya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah uh,
robot dikenal ada yang disebut holonomic system dan non-holonomic system. Ya, holonomic system itu disebut non-holonomic system di sini adalah differential equation itu tidak integrable to the final position. Artinya pada saat dia dimodelkan gitu ya, pada saat dia dimodelkan, walaupun dia mencapai jarak yang sama, ya, jarak yang sama bisa jadi dia mempunyai uh, aturan yang berbeda. Maksudnya begini, ini salah satu contoh sifat holonomik, non-holonomik, yaitu uh, kalau misalnya ini ada gerakan begini dan gerakan begini ya dari mobile robot. Ini sama-sama S1 dan S2. Nah, S1 dan S2 ini sama-sama bisa jadi besarnya sama. Ya, besarnya adalah sama gitu loh. Nah, cuma karena dia panjangnya ya jadi ya panjang lintasannya itu bisa jadi sama ya. Dan kalau kita lihat panjang lintasan dari wheel-wheelnya itu bisa jadi sama, tapi dia menghasilkan dua posisi yang berbeda gitu loh. Hanya gara-gara kemudian bagaimana dia melakukan manuver. Jadi apakah dia berbelok dulu baru lurus atau kemudian lurus dulu baru berbelok. Nah, ini sangat berpengaruh kepada pergerakan robot. Nah, kalau kita kemudian mendefinisikan holonomik dan non holonomik, ya. Jadi saya kasih tambahan misalnya di sini, ya, robot mobile. Jadi robot mobile tuh dari sisi pergerakannya bisa ada yang termasuk holonomik dan non holonomik. Jadi saya tulis misalnya mobile robot. Mobile robot itu adalah ada yang termasuk holonomik. Holonomik itu sebenarnya definisi aslinya adalah kalau dia ingin berubah orientasi, ya, dia tidak perlu berubah posisi. Jadi kalau menghadapnya berubah, tadinya menghadap depan habis itu menghadap belakang, dia tidak perlu merubah posisinya. Jadi merubah orientasi tanpa merubah posisi. Oke. Nah, sedangkan yang kemudian disebut sebagai non-holonomik, yang kemudian akhirnya banyak dikaji orang karena ini menjadi tantangan tersendiri, dia kebalikannya. Jadi, kalau dia itu mau merubah orientasi, dia harus merubah posisi. Kalau dia mau merubah orientasi, dia harus merubah posisi. Jadi harus merubah posisi. Nah, contohnya apa? Anda perhatikan mobil. Mobil itu adalah pergerakannya non-holonomik. Gimana kalau mobil itu menghadapnya mau kita balik gitu ya? Dia kan nggak bisa ya langsung berputar gitu kan nggak bisa. Ya. Nah, kalau ada mobil yang bisa dia berputar langsung gitu ya, tanpa kemudian dia harus memaju mundurkan badannya, merubah posisinya, itu disebut robot holonomik. Ya, disebut robot holonomik. Uh, Kalau wheelchair pun sebenarnya dia tetap non holonomik ya. Wheelchair dasar kita non holonomik. Sedangkan yang non holonomik itu adalah yang kalau dia mau merubah posisi ya, dia harus mau merubah orientasi, dia harus merubah posisinya dia. Nah, kita tidak terlalu banyak membahas ini nanti ya, karena kita akan ambil yang dasar ya, yang dasar saja di mana kita asumsikan bahwa robot itu mampu merubah baik posisi maupun orientasinya. Jadi kita akan cenderung belajar yang holonomik dulu. Walaupun nanti dalam pengembangan aplikasi kita akan banyak berurusan dengan robot non holonomik. Nah, itu kemudian yang jadi dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua yang kemudian yang nantinya akan kita pelajari yaitu adalah will. Jadi
eee, ada 4 basic tipe buil atau tipe ban yang kemudian ada di, ini kita, ada di mana, eee, sistem robotik kita. Yang pertama adalah standard wheel, di mana biasanya, eee eee, ada sebuah robot yang kemudian dipasang, wheel di sana dan dia bisa berotasi, around ya, berputar, baik ke arah depan maupun ke arah belakang. Dan umumnya robot mempunyai 2 buah standard wheel ya, sehingga disebut 2 degree of freedom di sini. Nah, eee, ini adalah yang paling standar. Yang kedua, ada yang disebut sebagai caster wheel. Caster wheel itu kalau Anda lihat kursi yang ada rodanya, ada ya kursi kursi apa, biasanya kursi kantor gitu yang ada rodanya. Nah, itu adalah salah satu jenis caster wheel, ya. Di mana dia punya 3 degree of freedom karena dia, eee, tidak hanya bisa berputar gitu ya, dia tidak hanya bisa berputar, eee, di sini dan ada misalnya ada 2, dia juga bisa berputar di bagian ini ya, bagian ini dia juga bisa berputar. Nah, yang ketiga ya, itu adalah Swedish wheel atau kita kenal dengan istilah omni wheel ya. Pernah dengar ya yang seperti ini? Nah, ini adalah usaha bagaimana membuat robot menjadi holonomik sebenarnya. Jadi kalau kita punya robot dengan Swedish wheel atau kemudian kita kenal dengan omni wheel, dia, biasanya kalau misalnya mau bergeser ke kanan, dia bahkan tidak perlu berbelok gitu. Jadi dia nggak perlu kemudian merubah orientasinya. Jadi tetap ke depan dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke belakang tanpa kemudian merubah posisi, tanpa merubah orientasi, atau kemudian merubah orientasi tanpa merubah posisi. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Swedish wheel atau kemudian omni wheel. Walaupun istilah omni wheel lebih umum. Dan yang terakhir adalah, spherical wheel ya. Walaupun kemudian di sini ada isu suspension, spherical wheel itu seperti kalau Anda punya deodoran itu kan ada ujungnya yang bulat. Nah, itu spherical wheel tuh, ya. Bentuk spherical wheel itu seperti itu, ya. Jadi bentuk spherical wheel itu seperti itu. Nah, di analisis kinematik kita, kita akan berkonsentrasi ke standard wheel dan omni wheel karena untuk caster wheel dan spherical wheel ini biasanya digunakan untuk teknik-teknik, pembuatan robot tingkat lanjut, ya. Teknik-teknik pembuatan robot tingkat lanjut. Kemudian, umumnya, eee, robot mempunyai 3 wheel ya. Jadi ada yang 2 wheel, bicycle robot, robot untuk sepeda, tapi umumnya kita mengaplikasikan dengan 3 wheel. Ya, bentuknya seperti ini. Misalnya di sini ada 2 wheel yang motorized dan satunya ini adalah, yang tidak motorized, spherical tapi tidak motorized. Jadi dia tidak tidak terlalu banyak banyak punya pengaruh. Atau kemudian juga di sini yang tidak motorized tapi, eee, di depannya ini yang motorized. Dan biasanya dia 2 dimensi dalam arti dia bisa bergerak ke sana dan bergerak ke kanan ke kiri. Nah, atau dia bisa juga, di sini adalah ada 2 wheel yang motorized, tapi di depannya tidak, ya, di depannya tidak. Nah, ini juga, minimum 3 wheel untuk omnidirectional drive. Biasanya, ada bentuk ya, bentuk juga seperti ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sering dibahas ya, yang sering dijadikan, contoh minimal dalam pergerakan mobile mobile robot. Untuk, wheelchair sendiri biasanya menggunakan model seperti ini, walaupun yang digunakan biasanya 4 wheel ya. Jadi, di wheelchair sendiri, umumnya bentuknya adalah bentuk yang dianggap seperti ini ya, atau seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana membahas langsung tentang kinematika dari robot. Nah,
sekarang bagaimana kemudian kita bisa membahas tentang kinematika mobile robot. Bagian yang pertama, karena kita hanya akan membahas bagaimana forward kinematics dan juga inverse kinematics dari suatu mobile robot. Nah, perhatikan misal di sini saya mempunyai sebuah mobile robot. Teman-teman sekalian, mobile robot ini misalnya mempunyai mobile robot misalnya mempunyai sebuah sebuah kerangka koordinat sendiri, yaitu kerangka koordinat mobile robot yang disebut sebagai kerangka koordinat R. Di sini saya beri tambahan, nama kerangka koordinatnya adalah kerangka koordinat R. Ya. Sementara di sini adalah kerangka koordinat global, ya, yaitu kerangka koordinat I. Oke. Nah, jadi ini kita sebut kerangka koordinat robot dan kerangka koordinat global. Nah, kita tahu pada saat robot ini bergerak, maka menurut kerangka koordinat global atau I, robot ini sedang bergerak dalam kerangka koordinatnya. Dan juga pada saat robot ini bergerak, menurut kerangka koordinat robot, kerangka koordinat I ini bergerak menurut kerangka koordinat R. Ya. Jadi pada saat robot bergerak, mereka saling melihat dari kerangka koordinat masing-masing. Nah, didefinisikan bahwa titik origin dari kerangka koordinat R itu berhimpit pada titik P atau titik tengah ini. Jadi titik P ini adalah juga titik origin dari kerangka koordinat, yaitu apa? Posisinya tepat di mana? Di tengah-tengah antara jarak dua wheel dari robot ini. Nah, wheel dari robot ini kan punya poros ya, misalnya porosnya yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, ini Anda tarik garis. Nah, tengah-tengahnya, nah itu adalah titik P atau kemudian kerangka koordinat robot. Kenapa? Karena disinilah titik di mana robot kalau kemudian dia berputar menjadi titik pusatnya. Maka titik P ini juga sering disebut sebagai ya, sering disebut juga sebagai titik pusat robot, pusat mobile robot ya. Karena konteks kita belajarnya adalah mobile robot. Oke. Nah, sekarang eh bagaimana kemudian kalau kita ingin mendefinisikan pergerakan mobile robot menurut kerangka koordinat global atau pergerakan kerangka koordinat global menurut mobile robot. Jadi kita definisikan bahwa jika epsilon I itu adalah posisi titik P terhadap kerangka koordinat global, maka isinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, isinya adalah X, Y, dan theta. Yaitu apa? Posisi X, posisi Y yang menunjukkan terjadinya gerakan translasi dua dimensi dan juga theta yang menunjukkan orientasi. Mana sih theta? Jadi kalau kemudian ada garis lurus ke kanan, sudut inilah theta, yaitu orientasi dari ini ya, orientasi dari robot atau orientasi itu kan artinya menghadap ya. Robotnya menghadap kemana gitu. Nah, di mana ini adalah di sebuah sudut rotasi. Jadi di sini ada sudut rotasi yang pergerakan rotasinya dijelaskan oleh matriks rotasi, sementara ini adalah gerakan translasi dua dimensi yang nanti pergerakannya akan dijelaskan oleh vektor translasi. Ya, sama seperti yang sudah dijelaskan di mana robot manipulator. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu matriks rotasi dari mobile robot. Ya, matriks rotasi dari mobile robot. Nah, anggaplah kita misalnya melihat bahwa mobile robotnya sekarang, ya, jadi anggap aja kita sekarang melihat mobile robot itu berputar 90 derajat. Jadi ini 90 derajat ya, pi per 2 radian. Di mana sudut positif counter clockwise. Kita tahu sudut itu kalau positif itu kalau CCW ya. Kalau berputar ke sana dulu mekanika kita pernah belajar. Nah, bagaimana jika
ya. Bagaimana kemudian jika, robot melihat titik ini titik P-nya, ya, titik P, robot melihat titik P yang tadinya itu adalah, eee, gini ya, jadi robot melihat titik P yaitu X, Y, theta dan juga rob titik P atau kemudian, koordinat kerangka koordinat R itu melihat ujungnya. Jadi kita tahu nanti dalam gerakan robot, mobile robot ada yang namanya navigasi. Navigasi adalah bagaimana kemudian robot mengenali posisi dia dalam peta global. Nah, caranya itu adalah bagaimana dia melihat posisi dari originnya koordinat globalnya, ya, origin dari koordinat global. Jadi dia ngelihat ke sini. Oh, posisi saya ada di mana gitu ya. Nah, posisi origin ya. Jadi posisi originnya itu adalah ini ya. Menurut mobile robot. Saya beli nama aja XR, YR, dan Theta R. Nah, jadi bagaimana kemudian kalau misalnya kita melihat sebuah titik gitu ya. Oh, titik menurut ini adalah X, Y, theta. Oh, kalau titik menurut si R itu adalah XR, YR, theta R gitu ya. Misalnya ada titik A di atau titik apa titik Z di sini misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memetakan kalau ternyata kerangka koordinatnya itu adalah bergerak 90 derajat dari kerangka koordinat uh, I ya. Jadi kerangka koordinat R itu berputar 90 derajat dari kerangka koordinat I. Nah, eh, maka dari itu kita tinggal mendefinisikan saja matriks rotasi dari mobile robot ya, yaitu dasar matriks rotasi cos theta sin theta min sin theta cos theta 0 00 1 0 00 1. Nah, dengan demikian ya pergerakannya ya, pergerakan dalam jika pergerakan eh, bagaimana kemudian matriks rotasi ini bisa memetakan pergerakan pada global frame menjadi pergerakan dalam robot frame. Jadi kalau misalnya di sini ada satu pergerakan, maka bagaimana memetakan yang dalam global frame menjadi pergerakan dalam robot frame. Begitu juga sebaliknya ya, sebaliknya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa pergerakan dalam robot frame itu adalah matriks rotasi dikalikan pergerakan pada global frame. Artinya kalau tetanya adalah pi per 2 tinggal dimasukkan per pi per 2. Jadi di sini yang dihitung adalah pergerakannya, artinya kecepatannya. Perhatikan kalau di sini posisi, di sini kecepatan. Contoh kemudian misal matriks rotasi saat theta pi radian, maka kita masukkan aja pi radian menjadi 010 min 100 001 ya. Nah, dengan demikian pergerakan pada robot frame, jika ada kemudian kita melihat suatu pergerakan pada robot frame itu adalah 010 min 100 001 dari global frame. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah eh, di sini bisa kita lihat bahwa pergerakan pada sumbu X-nya robot frame itu adalah pergerakan pada sumbu Y-nya global frame. Kita bisa lihat di sini ya. Nih, misal ada objek gitu, dia katakanlah misalnya dia bergeraknya di sini. Ini kan kalau menurut robot frame kan Y ya. Tapi kalau menurut gerakannya lurus kan arah Y. Tapi kalau kemudian kita lihat dari I, dia kan arah X, karena kan ke samping sana atau ke samping sana. Nah, begitu juga kalau menurut robot dia geraknya arah X, dia kan kalau menurut global frame dia arah arah Y karena ke atas kan gitu. Ya. Nah, inilah bukti dari bagaimana ternyata pergerakan robot dalam global frame dan pergerakan dalam global frame dan pergerakan dalam robot frame itu sangat dipengaruhi oleh matriks rotasinya. Oke? Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa membentuk apa yang dimaksud sebagai forward dan inverse kinematics. Jadi ini saya tampilkan dulu untuk fix ini ya, fix wheel-nya ya. Jadi ternyata dalam perhitungan forward kinematics
ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Yang pertama ada yang namanya P, yaitu titik pusat dari frame robot. Ya. Lalu ada yang namanya A, yaitu titik pusat dari gerak wheel-nya. Jadi kalau kayak tadi misalnya ini ada mobile robot, gitu ya. Nah, bannya dua, bannya ini sama, atau wheel-nya ini sama ini, misalnya ya. Ini saya kasih gini ya. Terus dia ada di sini. Ya, dia ada di sini. Ini kan titik A, ini juga titik titik A. Nah, tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya itu kan di sini nih, ya. Tengah-tengahnya ada di sini. Ya, ini tengah-tengahnya ada di sini. Nah, ini kemudian inilah yang kemudian kita sebut sebagai apa? Titik P, yaitu titik pusat pusat robot. Ini titik A, ya, titik A. Lalu kemudian L itu adalah jarak titik A dengan titik P. Ini L. Seperti ini ya, ini L. Nah, lalu dari sisi wheel-nya sendiri atau dari sisi rodanya sendiri, ada yang namanya posisi roda, kita definisikan seperti ini ya. Kita definisikan seperti ini. Ada juga R, yaitu radiusnya roda atau radius wheel. Nah, ada seperti ini. Nah, apa yang kemudian disebut sebagai forward kinematics mobile robot? Jika kita mengetahui informasi data tentang L, R, theta, V1, V2 ya, P1, P2, ini P ya. Bedakan dengan PPI ya, PPI, P22/7, ini P, PHI ya. Dengan P1, P2 yaitu kecepatan roda 1, kecepatan roda 2 gitu ya, wheel 1, wheel 2. Dengan kita mengetahui ini, maka kita dapat diketahui kecepatan robot terhadap frame global. Nah, itu adalah jadi kecepatan robot terhadap frame globalnya. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui gerakan suatu robot pada frame global, ya, frame global. Nah, dengan demikian, uh, karena dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa di sini adalah sebentar, ini sebenarnya bukan epsilon ya, ini harusnya apa C ya, XI ya, CI gitu ya. Nah, diketahui bahwa CI artinya kecepatan objek robot di sini menurut kerangka koordinat I ya adalah inverse dari CR. Ini bukan epsilon ya, saya baru ingat ini bukan epsilon. Ini CR yaitu kecepatan mobile robot terhadap kerangka koordinat dirinya sendiri. Nah, karena kita mengetahui bahwa yang kita inginkan adalah kalau saya tahu ini ya, maka saya akan bisa tahu itu. Artinya kalau tahu parameter-parameter ini, saya bisa mendapatkan parameter bagaimana pergerakan mobile robot dalam domain ini, domain kerangka koordinat global, maka problemnya adalah bagaimana saya bisa mengekspresikan si fungsi-fungsi ini dalam sebuah pergerakan menurut kerangka koordinat robot ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa CE atau gerakan pada menurut global frame dapat dihitung dari CR atau gerakan menurut local frame. Tetapi gerakan menurut local frame ini adalah merupakan fungsi atau terdiri dari informasi L, R, theta, kemudian P1 dan P2 dan dua-duanya dot ya, artinya kecepatan. Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali gambar di sini ya. Jadi misal di sini ada wheel yang kanan saya sebut wheel 1, yang kiri saya sebut wheel 2 ya.
Nah, kalau kita lihat menurut frame R atau frame robot, robot itu akan selalu bergerak ke arah X dan tidak akan pernah bergerak ke arah Y. Benar nggak? Coba Anda perhatikan. Ya. Kenapa? Karena semua yang dihadap oleh robot, depannya robot itu selalu arah X. Karena asumsi kita begini. Ya. Jadi apa? Dia kalau mau maju, mau mundur, mau belok, mau kemanapun, dia selalu searah dengan sumbu X. Nggak pernah searah dengan sumbu Y gitu. Dia akan menuju selalu sumbu X. Akhirnya kita katakan bahwa pertama, ya asumsi pertama adalah frame R robot akan selalu bergerak ke arah X dan tidak pernah bergerak ke arah Y. Sehingga pergerakan translasi arah X akibat arah X itu terjadi akibat pergerakan diferensial kedua wheel. Maksudnya adalah ya kedua wheel ini bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang sama ataupun dia dengan kecepatan yang berbeda, maka kemudian dia akan punya pergerakan translasi. Sehingga kalau eh, pergerakan translasi ya di arah R akibat wheel 1 adalah R dikalikan R kecil, maksudnya radius dikalikan kecepatan sudut ya. Ini kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut dari wheel 1 dibagi 2 dan pergerakan translasi arah R akibat wheel 2 adalah radius dikalikan kecepatan sudut wheel 2 dibagi 2. Dengan demikian pergerakan arah R adalah pergerakan akibat wheel 1 ditambah pergerakan akibat wheel 2. Oke. Nah, ini jadi persamaan kita yang pertama. Persamaan kita yang kedua itu adalah tadi kan kita sudah katakan bahwa dia hanya bergerak ke arah X, berarti arah Y-nya kita tinggalkan. Nah, sekarang bagaimana untuk pergerakan rotasi? Bahwa terjadinya gerakan rotasi itu akibat adanya diferensiasi kecepatan. Jadi logikanya itu begini, teman-teman, gimana robot ini bisa belok gitu, ya. Caranya kan atau bisa merubah orientasinya. Kalau terjadi perbedaan antara dua dua wheel ini, maka kemudian robot pasti berbelok. Contoh, wheel ini diam. Wheel ini kecepatannya sama dengan wheel yang kanan, tapi yang satu ke sana. Yang satu muternya ke sana. Apa yang terjadi? Muter kan? Ya. Jadi badannya jadi muter gitu loh. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Atau yang satu diem, yang satu gerak ke sana. Muter. Ya, muter. Nah, dengan demikian jika ya di sini kalau tadi kan yang kita ini wheel ya. Ya. Jadi misalkan wheel 1 itu bergerak clockwise ke sana dan kemudian wheel 2 bergerak counterclockwise itu ke kiri. Kemudian omega 1 adalah kecepatan angular, hati-hati kalau yang ini kecepatan translasi ya. Ya. Ya, kalau ini adalah kecepatan sudut angular, ya omega 1 adalah kecepatan angular pada titik P akibat wheel 1 dan omega 2 adalah kecepatan angular pada titik P akibat wheel 2, maka kecepatan angular pada titik P akibat wheel 1 itu adalah R dikalikan radius wheel 1 dikalikan uh, kecepatan sudut wheel 1 dibagi 2 kalikan L. Nah, omega 2 karena dia diasumsikan geraknya kebalik, maka minus radius dikalikan kecepatan sudut 2 dibagi 2 kali L. Sehingga theta dot di sini ya, sehingga kemudian kecepatan perubahan orientasi itu adalah omega 1 ditambah omega 2. Nah, oleh karena itu forward kinematics-nya adalah jadi seperti ini. Dan benar ya, fungsi yang bisa kita masukkan adalah di sini ada informasi radius, ada informasi kecepatan sudut wheel 1, wheel 2, ada informasi L. Yaitu apa? Bahwa pergerakan robot itu uh, jadi pergerakan robot menurut koordinat global ya. Jadi pergerakan robot di sini menurut koordinat global itu adalah matriks rotasi inverse ya, matriks rotasi robot di inverse dikalikan dengan ini semua. Dikalikan ini semua. Ini adalah pergerakan sebenarnya ini kan tadi kita hitung
Jadi sebenarnya kan tadi yang kita hitung itu adalah ini kan bagiannya XR, ini bagiannya YR, 0 nih YR ya, karena tidak pernah bergerak di 0, dan ini adalah theta R. Ini adalah pergerakan perubahan apa sudut menurut theta R. Nah, ini semua dikalikan inverse matriks rotasi, jadinya adalah pergerakan menurut koordinat global. Nah, contohnya misalnya kalau dia kemudian pergerakannya pi radian, lalu kemudian radiusnya adalah satu satuan, ya. Kemudian L-nya, maaf, ini L-nya juga satu satuan. Kecepatan sudut ban pertama adalah 4 radian per second, kecepatan sudut kedua adalah 2 radian per second, maka pergerakan robot menurut koordinat global adalah uh, matriks rotasi inverse. Di sini sudah kita balik ya, matriks rotasinya menjadi matriks rotasi inverse, dimasukkan persamaannya, maka dia begini. Jadi kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan, maka kemudian kecepatannya adalah dari koordinat global untuk arah X itu tidak ada, arah Y-nya ada dengan kecepatan tiga satuan kecepatan, karena di sini satuan kecepatan translasinya tidak diketahui ya satuannya, dan yang di sini ada perubahan sudut dengan kecepatan 1 ya, dengan kecepatan 1. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai forward kinematics-nya ya, dengan forward kinematics-nya. Jadi kalau ini diketahui ya, kalau ini diketahui, maka kemudian kita akan dapatkan ini. Oke, oke. Nah, sekarang batasan-batasan dalam wheel kinematics. Nah, ternyata rumus forward kinematics ini nanti akan ada batasan-batasan. Karena apa? Karena sifat-sifat dari wheel yang digunakan, gitu. Sifat dari wheel yang digunakan. Nah, yang kita hitung tadi itu adalah kalau wheel-nya itu posisinya itu begini. Ya, kalau misalnya saya jelaskan tadi. Yang barusan kita hitung itu kan kalau wheel-nya adalah kalau saya punya mobil robot, ya, wheel-nya itu sejajar ya, dua mobil robot ini wheel-nya sejajar. Di sini ada ininya, ada apa? Ada pusat perputaran di sini dan di sini juga sejajar, maka titik ini, titik ini ya, ada titik ini, ada titik ini. Ini A, ini P, ini A. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka dia tidak punya batasan dalam wheel kinematics, karena dia memang paling dasar. Nah, tapi kalau kemudian bagaimana kalau wheel kinematics kita itu berupa fixed wheel yang bersudut standard model wheel dan omni wheel. Nah, yang kita bahas pertama di kuliah ini dua ini dulu ya, dua ini dulu. Nah, perhatikan di bagian bawah. Sebelumnya, kalau pada fixed standard wheel, kita mengasumsikan arah wheel selalu sejajar dengan XR. Ya. Ini kan koordinatnya jadi begini kalau saya gambar koordinat. XR, YR. Wheel-nya kalau berputar gimana? Ya udah, berputarnya kan selalu ke sana atau ke sana kan ya. Ini juga berputarnya ke sana atau ke sana. Ya. Ya berputarnya cuma dua ini. Berarti apa? Arah perputaran wheel-nya itu selalu searah dengan XR. Nah, sekarang bagaimana jika ada wheel-nya fix, dia nggak berubah-ubah, tapi membentuk sudut terhadap titik P. Contohnya kayak gini nih. Akhirnya muncul yang namanya sudut alfa, yaitu garis antara titik P dengan titik A, dia nggak sejajar tapi miring dengan sudut alfa, ya, dengan sudut alfa. Lalu kemudian uh, wheel-nya itu juga membuat sudut dengan titik A. Ya. Ini kan kalau misalnya uh, titik P-nya di sini, kalau kita lanjutkan kan dia di sini, tapi dia enggak, dia bannya enggak gini gitu ya, enggak gini nih. Nah, enggak sejajar seperti itu, tapi dia tuh ada sudut gitu loh. Dia muternya tuh ke arah sini, sumbunya tuh di sini. Maka muncullah titik alfa dan titik beta. Ya. Sehingga ada batasan kinematik dalam pergerakan robotnya, di mana dia akan sangat berpengaruh kepada nanti pekan depan kita bahas matriks Jacobiannya, yaitu
untuk menghitung inverse kinematics tapi dalam bentuk kecepatan, ya matriks Jacobiannya. Apa batasannya itu? Batasannya ada, kalau dimatematiskan ada dua, yaitu akhirnya ya di sini ada hubungan bahwa sin alfa plus beta min cos alfa plus beta dikali ya, dikali min L cos beta itu kalau dikalikan dengan R apa matriks rotasi dikalikan kecepatan menurut frame global, yaitu akhirnya kecepatan menurut frame robot ya. Jadi ini kan sama aja kecepatan menurut frame robot itu dikurangi ya dengan radius wheel dan kecepatan sudut wheel, salah satu wheel-nya itu sama dengan 0. Atau kalau mau ini juga adalah kecepatan menurut frame robot, atau kalau mau dituliskan lagi, dirapikan lagi menjadi cos alpha plus beta, sin alpha plus beta, L sin beta dikalikan matriks rotasi dikalikan kecepatan posisi atau pergerakan robot menurut koordinat frame itu sama dengan 0. Ya, hubungannya jadi hubungan seperti ini. Mungkin kita langsung aja ke contoh soal, misal ya. Nih, ada sebuah robot ya. Ada sebuah robot di mana alfanya itu 0, betanya 0. Jadi gini, ada mobil robot tapi wheel-nya yang merah ini nih. Ini L. Di mana Pak? Alfanya 0, berarti sudutnya di sini, betanya 0, dia ke sini. Ya. Jadi ada mobil robot depannya, tapi dia wheel-nya malah ke arah sini. Ya. Ini dia nggak bergerak. Ya. Nggak bisa bergerak yang dia harusnya bisa ke depan, tapi kalau bergerak dia malah bergeraknya ke arah sumbu Y gitu. Maka kemudian kalau kita definisikan di mana alfanya 0, betanya 0, kemudian anggaplah untuk semua nilai L, maka akhirnya apa? Akhirnya kalau kita ambil persamaan yang ini ya sebagai sifat atau constraint dari kinematiknya, maka kemudian di sini adalah cos 01 ya. Di sini adalah sin, oh maaf, ini maksudnya ini vektor ya, bukan kali maksud saya. Ini vektor min cos ya di sini. Kemudian sin alfa plus betanya 0, L sin beta, karena sin beta adalah 0, berarti jadinya vektor 1, 0, 0. Kemudian R-nya, karena tetanya akhirnya, jadi jika tetanya itu 0, tidak ada pergeseran, ya udah 1, 0, 0, 0. Dikalikan, akhirnya ini kan sama dengan 1, 0, 0, 0. Nah, ini dikalikan ini, ya, akhirnya semua adalah 0. Kenapa? Karena X juga dia tidak mungkin bergerak arah X, berarti X tetanya 0. Y, karena kemudian kita asumsikan robot hanya bisa bergerak ke depan, akhirnya Y-nya juga 0, dan tidak ada pergeseran, karena sudutnya juga, karena dianggap tidak ada pergeseran, maka hasilnya adalah 0. Ini untuk membuktikan persamaan ini. Nah, nanti ini munculnya di mana? Ini munculnya di Jacobian matrix. Ya. Nah, yang kedua yang juga sering digunakan itu adalah steered standard wheel. Apa bedanya steered standard wheel? Dia standard wheel, tapi ininya nih ada porosnya. Ya, jadi dia bisa muter. Sehingga apa? Perbedaannya dengan yang fixed standard wheel karena ini steered, jadi dia bisa gerak ke sana, bisa gerak ke sana bannya. Akhirnya betanya itu fungsi waktu. Jadi constraint-nya sama, tapi betanya beta fungsi T. Jadi sama persamaannya, tapi ini betanya beta fungsi T. Ya, beta fungsi T semua. Ini betanya beta fungsi T. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai batasan kinematik. Oke. Nah, teman-teman, secara umum kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa forward kinematics dari sebuah mobil robot ya dengan asumsi fixed wheel yang seperti tadi sempat saya gambarkan ya seperti ini, itu adalah yang harus teman-teman ingat adalah pergerakan robot menurut frame global adalah inverse rotasi dari radius ya. Jadi radius wheel dikalikan kecepatan sudut wheel 1 bagi 2
ditambah radius wheel dikalikan kecepatan sudut wheel 2/2, 0. Kemudian untuk perubahan orientasinya adalah radius dikalikan kecepatan sudut wheel 1 dibagi 2 dikalikan panjang L-nya, jarak antara sudut titik putarnya wheel dengan titik pusatnya robot, kemudian ditambah min radius dikalikan kecepatan sudut 2 dari robot, kecepatan sudut wheel 2 dibagi 2 dikalikan L. Ya. Dengan R adalah inverse dari ini. Nah, inilah yang disebut sebagai forward kinematics dasar dari robot mobile. Yang kedua, dia punya yang namanya pembatasan-pembatasan. Jadi, kalau kemudian dia tidak sejajar seperti tadi, nah sudut-sudut ini yang akan membatasi pergerakan robot. Jadi robot misalnya akhirnya dia kalau maju ya harus muter, jadi ya akhirnya muter-muter terus gitu. Berapapun kita kasih kecepatannya, pergerakannya selalu memutar dan yang lain-lain. Nah inilah yang jadi dasar kinematikanya. Tenang aja, nggak ada tugas ya. Tugasnya sekalian minggu depan ya di setelah pekan ketiga aja ya karena yang pekan kemarin kan materinya sampai tugas pekan ketiga sampai sampai setelah pekan ketiga aja. Nah, pekan depan kita akan uh, belajar tentang omni wheel ya. Jadi pekan depan kita akan tambahkan materinya yaitu omni wheel dan kemudian aturan Jacobian matrix dari uh, mobile robot. Nah, di sini kemudian kita akan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Sekaligus mungkin saya akan kenalkan bagaimana menggunakan MATLAB untuk melakukan simulasi pergerakan robot. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita cuma teori tok, ya karena saya tahu beban kalian ya harus menyelesaikan proposal skripsi. Jadi ya nanti aja lah setelah di bulan ini kan nanti materi tugas kita di bulan Desember gitu ya. Setelah ngetik-ngetiknya selesai. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.